Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, hari ini hari Jumat. Kita akan berkunjung ke sebuah masjid. Nama masjidnya itu Masjid Dian Al-Mahri atau yang dikenal dengan Masjid Kubah Emas Depok. Di sana kita akan sedikit buat video memperlihatkan keindahan masjid dan sekitarnya. Dan juga setelah itu kita akan ngobrol bareng bersama Ustadz Miftah. Tonton terus video ini sampai akhir dan jangan lupa klik tombol subscribe. Semoga bermanfaat. Di mana, di desa? Di kepulauan ada. Gak bakal dapat ya gini. Nggak adanya sampai mepet semuanya. Banyak gitu hal yang perlu dipikirkan kan. Contohnya tadi lah di Jumatan itu. Oh ternyata ya itu ini bagus banget permisalan tadi itu loh. Emang anak SD itu kalau kita belajar ahli matematika, yaitu kita diajari kayak geometri, desimal, ya pangkat, terus juga maksudnya bahwa dalam matematika sendiri itu anak kecil nggak diajari gitu. Kita memang diajari angka 1 sampai angka 9, diajari tambahan berapa. Tapi ketika nanti sampai tadi pelajaran geometri itu nggak ada di anak SD. Sama ketika kita tadi pengen belajar kayak sholat dan lain sebagainya, iya diajari ya di anak SD, tapi tingkatannya itu yang berbeda gitu. Sholat ya sholat gitu. Kalau anak kecil sholatnya beda, ya sekedar karena ya anak kecil nggak ngerti gitu loh. Apalagi emang dalam Islam kan emang umur 10 itu kalau nggak sholat baru dipukul gitu. Sedangkan dipukul situ bukan berarti kita menindas gitu. Itu bahasa dari sekedar kita tegas gitu. Iya, tegas. Bahasa tegas, bukan bahasa keras. Tahiyat gitu ya wajar gitu loh. Dan itu sholat juga gitu. Tapi kalau hanya sekedar sholat berdiri duduk baca-bacaan, itu kan kayak kita formalitas doang. Makanya tingkatannya tambah ya lebih dewasa lagi, harusnya lebih dalam lagi. Kayak misalkan aja iftitah gitu kan, kita udah ngerti nggak sih artinya sebenarnya, atau cuma kita baca Allahumma ba'id baini wa bain kita apa sekedar baca gitu kan. Ada tingkatannya gitu loh. Kalau dulu waktu kecil kita cuma ya belajar ya sekedar sujud, duduk, tahiyat dan lain sebagainya, tambah ke atas harusnya tambah diperdalam lagi gitu. Kayak kalau kita duduk ini buat apa sih? Kalau kita hanya sekedar kalau kita hanya ya pengen tahu, ya anak SD pun tahu gitu. Tapi kualitas yang menentukan, ya tambah besar harusnya kita kualitas tambah bagus. Mana kita makainya aja. Ada juga belajar sambil bermain sambil belajar gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan dipikir dulu ini kan di masjid apa namanya, Masjid Kubah Emas nih. Kubah Emas. Ini kan
desainnya, makanya anak tadi bilang desainnya ini cocok banget gitu. Kalau dulu Masjid Nabi itu kan gambarannya persis kayak, ya nggak persis banget ya, maksudnya gambarnya kayak ini gitu. Jadi bagian tengah ke depan, nggak tengah, bagian agak ke depan, jadi bagian depan itu ditutup, dikunci gitu kan, jadi biar yang orang mau ibadah, ngaji dan lain sebagainya itu tenang gitu. Kayak ini kan itu ditutup, terus bagian tengahnya itu bolong. Nah di situ itu dibuat kayak acara layanan kesehatan, buat rapat, ini kalau ada apapun yang berhubungan dengan ya orang santunan fakir miskin dan sebagainya bisa diadakan di situ gitu loh. Sedangkan di belakang, kalau dulu sahabat Nabi itu ada ahlu suffah, yang orang yang nggak punya makan kayak Abu Hurairah dan sebagainya, jadi ditempatkan di situ gitu. Kalau kan Nabi pernah merintahkan kayak ke tukang kurma misalkan, ya udah taruh kurma-kurma kalian di masjid gitu kan, otomatis kayak di pagar. Ini sekarang udah mulai beredar kan di Indonesia. Kayak di belakang ada kulkas, ada makanan, ambil sepuasnya, berinfak seikhlasnya. Itu kan udah sebenarnya konsep Islam dulu gitu. Waktu Nabi merintahkan, coba kalau yang punya kurma ditaruh di infakkan untuk ditaruh di samping-samping Masjid Nabawi gitu, belakang biar gak mengganggu. Otomatis yang ahlu suffah ngambil, orang yang ke masjid ngambil. Jadi masjid itu jadi solusi pangan juga gitu. Bukan hanya sekadar sholat. Kalau sekarang kan fungsi masjid juga yang enggak seperti semestinya. Kalau dulu masjid itu adalah pusat dari segala problematika umat, pusat juga tempat ibadah gitu. Makanya tadi itu yang bagian depan itu ditutup agar buat ibadah, yang tengah itu buat segala layanan gitu. Nah di samping itu makanya di sini ada ini ya ruang kan di samping. Nah itu ada tempat di situ dibuat belajar gitu kan. Di sini tuh belajar fikih, sini tafsir, di sini belajar adab gitu kan. Di sini belajar bahasa Arab. Di sini untuk majelis. Jadi buat majelis-majelis. Coba seperti kayak di mana? Masjid Nabawi itulah sekarang. Jadi banyak banget majelis samping-samping gitu. Setiap tiang itu rata-rata ada satu syekh gitu kan. Itu kan menggambarkan bahwa masjid itu bukan cuma sekedar sholat, tapi di situ serga problematika, belajarnya di situ. Makanya saat ini ketika pendidikan dipisahkan dari masjid, problem gitu. Termasuk rekayasa Perancis kan gini. Perancis memisahkan pendidikan dari masjid itu halus banget gitu. Contohnya nih, anak yang sekolah di pondok dibuat isu, anak yang pondok itu rata-rata orang nggak punya duit. Rata-rata orang yang anak-anak desa, iya kan? Ya dibuat isu kayak gitu. Jadi orang yang nggak mampu, orang yang kalangan bawah itu biasanya masuk pondok. Ya untuk solusinya gitu, gitu kan. Sebaik abad lah abadku. Wah, dan yang setelah itu abad setelahnya dan abad setelahnya gitu. Jadi waktu zaman sahabat, tabiin gitu kan. Itu masih pembelajaran, masih sentral dalam masjid. Makanya Al-Azhar itu Jami Al-Azhar. Jami apa? Masjid Jami gitu. Belajarnya di mana? Di masjid. Tapi setelah Al-Azhar itu memisahkan antara universitas dan jadi Jami Al-Azhar yang dulunya Jami aja, masjid artinya. Jami itu masjid, masih Jami. Belajarnya di masjid, di situ mengadakan ujian, di situ mengadakan kelulusan. Itu masih makmur banget. Alumninya masih jadi ulama-ulama besar sekarang gitu. Itu masih waktu Jami gitu. Setelah menjadi Jami Al-Azhar, jadi Jamiah gitu kan. Akhirnya ditambahin tak marbuto Jamiah. Udah akhirnya banyak problematika. Makanya banyak kan menggambarkan bahwa generasi waktu setelah dijadikan jamiah itu udah mulai berkurang gitu. Maksudnya kualitasnya itu udah berkurang banyak banget gitu. Dari jami dijadikan jamiah aja. Yang masjid sendiri bahkan sekarang kalau lebih mirisnya lagi, kalau kita masuk kampus gitu, kita bingung nyari masjid itu di mana gitu. Walaupun alhamdulillah ya sebagian kampus sekarang itu dibangun gede, masjidnya di tengah gitu. Itu bagus alhamdulillah. Anak kemarin ke UMS Solo itu, gede di tengah gitu. Jadi kita masuk parkiran sampingnya udah masjid. Tapi anak juga pernah masuk ke kampus, beberapa kampus
jadi bingung nyari masjidnya mana gitu kan. Dan masjidnya musola. Terus nyari juga masjidnya mana, dalam gedung, ternyata gedung biasa gitu. Jadi di situ buat tempat parkir, di situ buat tempat apalah gitu. Jadi nggak ada dihususkan satu buat masjid gitu.